pertama ketakutan, kekhawatiran saya tentang peralihan peradaban. Terpukul seperti itu, kita tanam 1, orang tebang 10. Aduh, itu juga kita, tapi ini tugas saya. Dari siklusnya itu memang tidak boleh terputus. Dari mulai rumah, dari mulai makanan, dari mulai pertanian, itu akan terus menghidupi dan menghidupi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam jati diri bangsa. Sampurasun, Akang, Masya Allah, luar biasa sekali. Seperti tadi yang saya bilang, awal saya berjanji kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu tokoh yang sangat luar biasa, yang tingkat kepeduliannya terhadap dunia pertanian, terhadap dunia kebudayaan patut kita contoh. Dan yang sangat luar biasanya, ini kita boleh nggak percaya atau tidak ya, tapi sekarang saya lagi ada di sini di tengah-tengah kota Bandung. Di tengah-tengah kota Bandung, di luar tuh penuh dengan hiruk pikuk, tapi pas masuk ke dalam tuh penuh dengan kedamaian. Saya seperti kembali ke masa lalu, tepatnya saya kembali ke dunia perbaduyan dan ada di tengah-tengah kota Bandung. Dan inilah pelaku sejatinya. Oknumnya. Oknum ya, yang benar-benar mereboisasi dari segelintir kota Bandung itu menjadi hijau. Mungkin orang hanya melihat ini rumahnya Kang Dodi Baduy Kota ya, dibilangnya hanya skup kecil, tapi manfaatnya itu bukan hanya untuk dia pribadi, tapi manfaatnya itu bisa dirasakan oleh seluruh penduduk sekitar yang ada di wilayah sini ya, Kang ya. Karena dunia, apa? Karena oksigen ini tersebar ke benar seluruh sekali, dunia. luar biasa sekali. Kang, Ya. boleh ya kita ngobrol-ngobrol dikit ya? Boleh. Mungkin kita untuk memotivasi kaula-kaula muda gitu, khususnya sahabat dari Ras Media Entertainment, keluarga besar dari Ras Media Entertainment, agar mereka lebih peduli, lebih cinta, dan mereka menjadi pelaku pelestari budaya maupun dunia pertanian, bukan pelacur ya. Ya, Pelacur hanya budaya. penikmat. Nah, karena Tapi jadilah pemulia gitu benar ya, pemulia sekali. budaya. Karena kalau bukan kita siapa lagi ya? Kang? Betul. Kalau bukan sekarang, Ya. kapan lagi ya? Kapan lagi, dan kita juga sedang khawatir ya, di mana generasi takut tidak ada yang meneruskan ini gitu, meneruskan budaya ini. Benar kan? Insya Allah, luar biasa sekali. Inilah yang dikatakan kemuliaan tanpa batas, kemuliaan tanpa dipandang, kemuliaan tanpa dilihat. Tapi kemuliaan yang bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia. Ya, intinya kita menjaga, melestarikan alam sekitar dan budaya. Betul. Ya Kang ya? Ya. Ya Kang, gini nih. Ya, siap. Bunda ada beberapa pertanyaan karena kepenasaran Bunda gitu. Ya. Kok di dalam kehidupan yang mungkin sekarang udah era milenial ya, Betul. orang-orang tuh sudah lupa dengan hal-hal seperti ini. Mereka lebih disibukkan dengan dunia-dunia yang pikir yang boleh dibilang seperti itu ya. Tapi Akang masih ajeng, masih angken gitu ya, ada di dunia seperti ini. Hal apa sih yang memotivasi Akang gitu kan, sehingga Akang itu mau melestarikan dari dunia pertanian maupun dunia kebaduyan ya Kang ya? Karena Akang tuh maskotnya Kang Dodi si Baduy Kota. Yang memotivasinya apa gitu? Yang memotivasi itu pertama ketakutan, kekhawatiran saya tentang peralihan peradaban, di mana orang menginjak modernisasi itu tidak disertai dengan benih-benih kecintaan terhadap budaya sendiri. Kalau itu terus-menerus, itu akan tergeser, budaya itu akan hilang, maka generasi pun akan hancur dan tidak mempunyai karakter. Karena kita dilahirkan di sini, ya sebetulnya harus mencintai tanah air di sini gitu. Jadi jangan sampai ikut-ikut budaya orang lain sedangkan budaya sendiri tidak kuat. Maka
acak-acakan lah bangsanya gitu. Kenapa harus Baduy gitu, Kang? Karena Baduy ya pertama di tatar Sunda ini yang masih bisa kita masih kita bisa lihat, masih kita bisa contoh Masih dari ada mereka gitu ya. Ini nggak sulit-sulit. Kalau misalnya generasi muda tidak ada yang peduli, ya takutnya ini juga akan mereka akan melupakan dan seolah-olah mereka jadi orang asing. Nah, jadi sedangkan Baduy sendiri itu adalah tatanan yang dari mulai kehidupan, bertani, menjaga alam, itulah kultur bangsa ini sebetulnya ya, begitu. Jangan sampai modernisasi itu menggerus mereka. Pakemnya masih ada, Ya, masih betul, kuat ya. betul. Dan itu tugas kita untuk makin memperkuat ya, jangan dan sampai hilang. Saya pun ya ditugaskan dari Baduy sendiri untuk ikut menjaga perjuangan para leluhur di sana. Luar biasa sekali. Iya. Tuh, Kang Dodi aja yang sudah banyak berbuat ya, yang sudah banyak beramaliyah, masih punya rasa takut. Dan rasa takut itu bukan takut apa-apa, tapi takut kehilangan jati diri atau budaya kita. Karena jati diri kita itu adalah budaya ya, Kang Budaya, ya. betul. Nah, kalau misalkan kita sudah kehilangan budaya, berarti kita sudah dipastikan tidak memiliki jati diri. Dan tidak akan memiliki keeratan dari antar manusianya gitu kan. Ya, luar biasa sekali. Maka dari itu yuk, generasi nih, boleh dibilang generasi Gen Z, generasi milenial gitu. Bukannya saya menjas ya, karena kita menjalankan budaya asing itu tidak ada feedback dan tidak ada untungnya ke kita. Tapi kalau kita menjaga atau kata bahasa ininya mah ngamumule budaya sorangan, itu sudah pasti feedbacknya sangat luar biasa buat kita. Wow, luar biasa sekali nih. Kang, ini baru segini aja nih udah sangat menyentuh ya ke kita nih. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya harus ulik dari Akang gitu, yang sangat luar biasa. Ada nggak sih Kang kesan atau mungkin kesan yang pesan atau apa ya namanya Akang ada di dunia ini gitu. Tidak semua orang loh Kang. Mungkin ada regenerasi Baduy sendiri pun mereka lebih memilih ke dunia yang lebih modern ya. Nah sekarang Akang hidup di dunia modern, tapi meninggalkan dunia kemodernan itu, memilih untuk menjaga dunia yang benar-benar ini loh kita, ini loh budaya kita, ini loh jati diri kita, dan inilah kita yang sesungguhnya. Bukan orang asing. Jangan sampai tadi kata Akang bilang kita menjadi asing di budaya kita, kita menjadi asing di negara kita sendiri. Betul. Ya. Sesuatu yang mungkin manusiawi ya Kang ya, kadang-kadang mungkin akan merasa lelah, merasa jenuh, kesan atau apa. Ya ada itu ada terpukul seperti itu, kita tanam 1, orang tebang 10. Aduh itu juga kita, tapi ini tugas saya, kita harus tetap menanam walaupun dengan kerusakan yang ada mungkin tidak berarti apa-apa, tapi ini sangat berarti bagi langkah-langkah hidup kami. Dan saya tetap menjaga marwah daripada budaya dari Baduy sendiri, karena kita melihat antara modern dan tradisional itu dianggap kuno dan tidak memiliki teknologi. Padahal di sisi lain banyak teknologi yang tersimpan dan itu termasuk teknologi canggih sekalipun ya. Dari siklusnya itu memang tidak boleh terputus. Dari mulai rumah, dari mulai makanan, dari mulai pertanian, itu akan terus menghidupi. Dan disitulah kecanggihan ini, sampai kita harus berpikir bagaimana kita menjaga keseimbangan ini. Dibanding dengan yang modern, yang bisa dianggap instan, tapi ujung-ujungnya kan merusak. Contohnya kita banyak makanan yang instan gitu kan, makan instan akhirnya pada sakit. Tapi kita dengan tradisi, walaupun kita lelah ngakel naon gitunya,
kita sehat-sehat aja. Hasilnya luar biasa Hasilnya ya. luar biasa. Jadi kita bisa sehat tanpa obat gitu kan. Lahir batin sehat ya Kang Ya ya. betul. Benar. Otak merdeka gitu kan. Benar. Karena Ya. tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif ya. Betul. Dan rasa ketergantungan itu kita tidak menjadi apa ya? Kita tidak ketergantungan tentang hal itu yang menjadi candu-candu nikmat lah, enak lah, cepat lah gitu kan. Justru kita di situ walaupun lambat, tapi di situ berarti melatih kita kesabaran. Dengan hasil lambat itu hasilnya akan lebih berasa dengan sentuhan-sentuhan karena ada rasa yang dituangkan di situ. Tapi kalau tinggal klik masak, nggak ada proses yang seperti apa, ya akhirnya makanan pun akan menjadi DNA yang tidak bernilai. Hanya cukup kenyang aja gitu kan. Terus dari situ kita sumber makanannya dari mana? Dari pertanian sendiri yang kita tanam sendiri. Dari yang kita tanam sendiri, dia akan kita ada komunikasi dengan mereka. Kita memuliakan mereka, mereka juga akan memuliakan kita dengan kita hidup sehat tanpa kekhawatiran rasa sakit atau pancaroba. Kita jalan lurus-lurus aja, nggak melihat teman-teman lainnya pada umumnya begitu ganti musim sakit, belum tambah ada penyakit yang aneh-aneh ya itu. Karena bagi saya nilai yang paling tidak ternilai, yang tidak bisa dinominalkan itu ya kesehatan dan kemerdekaan. Kalau orang mau sehat, dari sakit mau sehat, mungkin orang bisa berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar, tapi belum tentu sembuh juga gitu kan. Kenapa kita sebelum sakit ya kita menjaga kesehatan kita dengan melaksanakan siklus itu, siklus dari pertanian, dari budaya kita kulturnya bertani, budaya kita kulturnya ada seni budayanya yang mendukung pertanian itu ya seperti ngangklung gitu kan, itu juga ada hiburan, audio terapi juga. Tenangan jiwa ya. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki betul-betul ada terapi, dan itulah terapi kami. Itu yang tidak bisa saya tidak bisa ceritakan banyak tuh karena memang ini tidak tidak bisa dibahasakan dengan kata-kata lah. Intinya dengan perbuatan ya. Ya, betul. Jadi intinya manusia dengan alam itu harus bersinergi ya. Biar seimbang alam ini. Jadi kehidupan, nanti kita diberi kehidupan dan kita akan memberikan juga dikasih juga kehidupan. Dan ini untuk kelangsungan kehidupan yang akan datang. Tidak ada ruginya ya Kang ya. Betul. Kita menjaga alam, melestarikan alam, menjaga budaya, mengangkat marwah budaya itu sendiri, dan kita memurnikan yang namanya adat istiadat. Nah, supaya nanti anak cucu kita memiliki jati diri. Siapa kita, bagaimana kita, untuk apa kita, seperti apa kita, dan akan kemana kita. Dan akan kemana kita. Ya, itulah literasi dari kebudayaan dan pertanian ya. Karena matinya pertanian maka matilah kehidupan. Matinya budaya maka akan mati juga jati diri kita. Pertanian itu adalah benteng pertama dan benteng terakhir untuk keutuhan bangsa. Luar biasa sekali. Dalam melaksanakan tugas yang mulia ini ya Kang ya, dalam dunia pertanian, dalam dunia menjaga marwah kebaduyan, ada nggak sih Kang kesulitan gitu, kesulitan yang mungkin bahkan kadang-kadang buat Akang itu apa sih, saya melakukan ini untuk apa, untuk siapa gitu kan? Saya hidup di tangan kota loh. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada nggak sosok inspirasi gitu yang menguatkan kita harus tetap menjaga alam dan budaya? Kalau untuk sosok inspirasi itu kesadaran saja. Sementara ini tidak terbayangkan siapa sosoknya, saya hanya menjalankan saja, karena kita tahu kesadaran ini membangkitkan pengetahuan, di mana saya bisa membuka tabir-tabir teknologi leluhur simpan. Jadi dan di situ kita justru ingin mengembangkan dan harus menjaga ini, karena ini tidak bisa kita ucapkan atau dengan penjelasan saja.
Karena saya harus melakukan itu agar menjadi kejelasan bagi yang melihatnya gitu. Tidak hanya teori ya, Ya. seperti kebanyakan orang ya. Iya, betul. Jadi intinya untuk menjadi seseorang yang manfaat, untuk menjadi seseorang yang mulia itu kita tidak perlu gelar. Yang penting kita bergerak, berkarya bersama-sama, tidak menutup kemungkinan kebersamaan itu, keberhasilan itu bisa kita nikmati untuk diri kita sendiri khususnya, dan bisa dinikmati untuk seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita dan yang ada di seluruh dunia. Jadi penjelasan-penjelasan itu yang ujung-ujungnya ini menjelaskan penjelasan aja terus akhirnya perdebatan. Tapi kalau kita melakukan kejelasan apa yang kita lakukan, tidak ada yang bisa berdebat. Bergerak, berbuat ya Kang ya. Betul, bergerak, berbuat, beramaliyah. Betul. Luar biasa sekali, Insya Allah. Terus kan harapan Akang gitu ya dalam menjaga, melestarikan budaya dan kebaduyan itu, ada nggak harapan yang benar-benar ini loh harapan saya gitu selama saya masih dikasih amanah umur yang panjang? Betul. Ya, harapan saya bisa meneruskan ke anak-anak saya, ke cucu-cucu saya, keturunan saya, dan di samping itu siapapun mereka yang akan terlahir selanjutnya walaupun tidak sedarah, itu bagi kami adalah generasi penerus kami. Harapan kita ya mereka juga ikut mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya dan menjalankannya dan meneruskannya sampai abadi. Jadi kita merayu Tuhan. Betul. Bukan hanya dengan ucapan, ya kan? Tapi hanya dengan mantra, ya, ataupun dengan doa. Emang itu sesuatu hal yang penting. Betul. Tapi seperti perempuan ya, tidak hanya dibutuh dirayu dengan kata-kata ya, Kang betul, ya, tapi dengan perbuatan ya. Betul. Benar nggak Kang? Begitu juga kita ketika kita merayu Tuhan, berdoa emang penting. Tapi yang paling penting itu adalah perbuatan. Mungkin doa itu asumsi saya sudah robah doa itu adalah sebuah pekerjaan, bukan hanya ucapan-ucapan belaka gitu. Ya, seperti yang tadi saya bilang, merayu Tuhan tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Betul. Ya kan, ketika kita meminta kepada Tuhan, ya Tuhanku jadikanlah saya makhluk yang manfaat, tapi kita nggak berbuat, cuma minta doang. Betul. Seperti begini kan? Contoh dari doa, ya Tuhan beri saya kesehatan, ya Tuhan beri saya kebugaran. Kalau kita makannya racun kan tetap aja nggak bisa sehat. Makanya untuk berdoa sehat tuh seperti apa? Kita harus menjaga makanan kita. Benar. Kita harus menjaga fisik kita. Dengan kita olahraga itu udah berdoa. Sehat tidak instan, sakit pun tidak instan ya. Betul. Aduh, masalah luar biasa. Pertanyaan terakhir ya Kang. Siap. Bagaimana Akang melihat gitu kan antara pelestari alam, budaya, pertanian gitu, yang sekarang mungkin sudah mulai animo masyarakat itu sudah mulai berkurang gitu, dan Akang masih tetap bertahan gitu. Kalau saya tuh melihat seperti di dunia pertanian, mereka dijejeli oleh metode teori-teori, bahkan bahan-bahan kimia gitu yang bisa merusak. Ya, bagi pertanian modern seolah-olah dengan tumbuh dengan cepat itu adalah hasil yang bagus, padahal itu ada kerusakan di situ gitu. Makanya kenapa kita nggak ngambil contoh kultur sendiri aja gitu, yang bertani organik tanpa ketergantungan pupuk gitu. Tapi kita kita bisa hidup, kita bisa makan, kita bisa menghasilkan dari hasil pertanian tersebut gitu. Karena ya harapan saya pertanian pun udah kembalilah ke kultur kita, kultur bangsa ini yang tidak pernah dijejeli dengan hal-hal teknik-teknik yang rumit gitu kan, yang ceritanya mudah tapi akhirnya akan rumit gitu. Mending kita tetap bertani, bersyukur, berserah diri, bagaimana hasil cek gustinya kersani gusti we gitu, ulah dipaksakan kudu dengan hawa nafsu, dengan hasil yang melimpah tapi akhirnya merusak gitu.
luar biasa sekali. Ada ini Kang, untuk closing statement gitu, ada pesan-pesan gitu untuk kaula muda agar mereka itu melek budaya, melek melestarikan petani, agar mereka tuh lebih mencintai. Kita tidak bisa hidup dari bertani, ya kan? Tidak bisa hidup berkepanjangan tanpa kita bertani, ya kan? Dan kita tidak akan memiliki jati diri tanpa kita nggak memulai budaya kita, gitu. Ya, harapan saya teman-teman pemuda-pemuda generasi bangsa dari yang tua juga mohon bantuan untuk selalu mengingatkan kita terhadap budaya, apalagi kultur kita pertanian agraris, negara yang agraris. Kita sedang krisis petani. Kita mulai beberapa tahun ke depan akan sangat langka dengan melihat anak yang mulai bertani, itu akan sangat langka. Saya takut istilahnya ke depannya tidak ada generasi petani. Kalau tidak ada generasi petani, kita akan menjadi bangsa budak dan bangsa yang ketergantungan, dan kita mau makan harus meminta, harus mencari, dan mereka yang mengontrol makanan itu. Kenapa tidak dari kita yang memulai? Kita tidak ketergantungan, kita merdeka, kita mau kapan saja makan bisa gitu ya. Begitu, jadi harapan saya jangan lepas dari budaya leluhurmu. Harkat martabat suatu bangsa bergantung sama budaya. Jika budayanya hilang, makanya bangsanya akan musnah. Wow, luar biasa sekali ya. Tadi sekelumit cerita atau saya ulik-ulik dari Kang Dodi, banyak pengalaman, banyak ilmu, banyak hikmah juga yang saya petik dari beliau. Terutama ilmu ya, ilmu kita berkehidupan, ilmu kita menyatukan diri kita dengan alam, ilmu kita bersinergi dengan alam dan lingkungan agar regenerasi hidup itu tetap berlanjut. Intinya, cintai budayamu, jaga budayamu, yang pasti jangan pernah menjadi pengemis di negara sendiri. Jangan pernah menjadi peminta-minta di negara sendiri. Karena apa? Segala sesuatu itu tergantung dari diri kitanya. Takdir di tangan Allah, tapi kita dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jadi apa, untuk seperti apa, dan kita juga menjadi sang penentu untuk bangsa ini. Betul. Apakah kita mau menjadi pengemis di negara kita sendiri? Indonesia sangat kaya dengan kearifan lokalnya. Indonesia sangat kaya dengan beragam macam budayanya, dan Indonesia sangat kaya seperti sebuah lagu mengatakan kita tongkat dan kayu bisa menjadi tanaman. Dan itu bisa menjadi sumber kehidupan. Dari itu, sama-sama ya Kang ya, Jaga dimulai alam. dari sekarang ya. Jaga alam. Jaga alam, kita akan kaya. Ya, benar. Dan jaga budaya, kita akan memiliki harkat martabat dan jati diri. Ya. Terima kasih. Sekian ngobrol ringan saya dengan tokoh yang sangat luar biasa, dan saya adalah pengagum beliau, Kang Dodi si Baduy Kota, yang sangat luar biasa, yang insya Allah menjadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam jati diri bangsa. Sampurasun. Kang, ini nih. Siap, mangga dilanjut. Makanan kearifan lokal, gemblong ya. Gemblong. Ketan. Bismillah.